Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama dengan Ustazah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki ke dalam materi baru. Anak-anak silahkan simak video berikut ini. Nah, anak-anak, kita bertemu kembali pada hari ini untuk membahas pembelajaran tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 dan 2, hewan di sekitarku dan merawat hewan di sekitarku. Materinya tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Oke, anak-anak, kita mulai masuk ke dalam materi. Aturan atau tata tertib. Aturan atau tata tertib diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena aturan dapat menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Aturan atau tata tertib ada di mana-mana, ada di rumah, sekolah, masyarakat, tempat umum, dan lain-lain. Aturan berisi tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, mari anak-anak kita temukan peraturan atau tata tertib dalam teks bacaan Lani, anak yang rajin. Judulnya Lani, anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, kira-kira apa saja peraturan atau tata tertib yang telah anak-anak temukan dari bacaan tersebut? Mari kita jawab bersama ya. Tata tertib yang ditemukan antara lain apa saja? 1.
Iya, mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Nah, ini ada dalam teks ya. Kemudian, disiplin dalam mengerjakan tugas. Selain itu, tugas dikumpulkan tepat waktu. Kemudian, datang ke sekolah tepat waktu. Itulah anak-anak contoh-contoh tata tertib di sekolah yang perlu kita patuhi. Lanjut. Nah, ayo ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan aturan ketika berolahraga. Dan ceritakan juga pengalamanmu saat melanggar peraturan ketika berolahraga. Nah, bagaimana sih nak contoh pengalaman ketika melaksanakan aturan? Nah, salah satu contohnya yaitu kami berolahraga sesuai dengan jadwal pelajaran olahraga. Maksudnya, apabila tidak ada jadwal pelajaran olahraga, maka kalian tidak boleh melakukan olahraga sembarangan di lapangan karena nanti bisa berbenturan dengan kelas lain yang sedang ada pelajaran olahraga. Kemudian, lalu sebelum olahraga, kami melakukan pemanasan. Nah, itu adalah salah satu aturan, nah. Sebelum berolahraga itu harus pemanasan dulu agar tidak cedera. Nah, ketika berolahraga kami memakai seragam olahraga. Jadi, ketika berolahraga, memakai seragam olahraga itu juga adalah salah satu peraturan yang harus ditaati. Karena kita tidak boleh memakai seragam sekolah biasa untuk berolahraga karena tidak cocok ya kain dan bahannya ketika kalian berolahraga. Selanjutnya, bagaimana contoh ketika kalian melanggar peraturan? Nah, contohnya salah satunya seperti ini. Pada saat pelajaran olahraga, aku lupa membawa seragam olahraga. Nah, sehingga guruku menasihatiku agar lebih disiplin dan tidak lupa membawa seragam olahraga jika ada pelajaran olahraga. Nah, ini salah satu contoh melanggar ya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ketika berolahraga kita harus memakai seragam olahraga. Nah, apabila kalian tidak membawa seragam olahraga, maka kalian tidak dapat memakai seragam olahraga ketika berolahraga. Jadi ini termasuk salah satu pelanggaran ya yang dilakukan ketika berolahraga. Nah, apabila anak-anak memiliki cerita atau pengalaman ketika melaksanakan aturan ataupun melanggar aturan, nah coba deh kalian ceritakan di kolom komentar jika kalian berkenan. Kalaupun tidak apa-apa ya. Lanjut. Nah, Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, Lani ini contoh yang sangat baik ya anak-anak, karena dia ini mematuhi tata tertib dan kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, anak-anak perlu mencontoh sikap Lani dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut. Nah, kita telah memasuki ke materi subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Nah, jadi tugas utama kalian, anak-anak yang Ustazah sayangi, tugas utama kalian sebagai pelajar itu adalah belajar. Ya. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu,
kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada juga tugas membaca dan menulis. Nah, dari teks bacaan ini, anak-anak sudah dapat memahami ya, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika di sekolah. Nah, contoh hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu 1. Memberi salam kepada guru, mengerjakan tugas dari guru, memperhatikan petunjuk guru, berdiskusi dengan teman mengenai pelajaran, bertanya kepada guru bila kurang jelas, kemudian menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kemudian apabila ada yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan? Mari kita lihat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh ya, anak-anak. Mengganggu teman saat pelajaran. Nah, ini sangat merugikan teman kalian ketika kalian fokus kemudian diganggu. Nah, pasti merasa tidak nyaman kan? Lanjut, menyontek saat ulangan. Nah, ini tidak boleh ya. Oleh karenanya, ketika kalian ulangan, sebaiknya belajar terlebih dahulu agar dapat menjawab soal-soal tanpa menyontek. Kemudian, bertengkar dengan teman. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan ya, Nak, karena membuat hidup menjadi tidak rukun bila bertengkar dengan teman-teman. Kemudian, tidak memperhatikan guru. Bila tidak memperhatikan guru, itu kerugian kalian, Nak, karena kalian tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya kalian terima, sebab apa yang guru sampaikan tidak kalian perhatikan ya. Nah, kemudian tidak mengerjakan tugas. Ini juga ya, bila tidak mengerjakan tugas, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan menjadi berkurang karena tugas yang diberikan itu adalah tugas yang digunakan untuk mengasah pengetahuan kalian. Lanjut, ada hal yang tidak boleh dilakukan karena hal itu melanggar aturan serta merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Jadi anak-anak sudah bisa ya membedakan apakah yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Lanjut. Nah, kemudian ada tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Ada yang suka baca buku di perpustakaan? Nah, anak-anak, di perpustakaan ini juga ada peraturan yang perlu kita taati ya. Yang pertama, mengembalikan buku tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak makan dan minum saat di perpustakaan. Yang ketiga, tidak berisik saat di perpustakaan karena dapat mengganggu pengunjung yang lain ya, Nak. Lalu, merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Karena kita meminjam buku, maka buku yang kita pinjam itu harus kita rawat, kita jaga, sampai akhirnya kita kembalikan kembali ke perpustakaan. Kemudian yang kelima, mengembalikan buku di rak buku. Nah, jadi kalau habis membaca, jangan ditaruh di meja aja, tapi dikembalikan ke rak buku di mana tempat kalian mengambil buku tersebut. Nah, berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Coba kalian baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Nah, di sini ada gambar. Mencoret-coret tembok kelas. Kira-kira gambar manakah yang sesuai dengan kalimat yang ada di dalam kotak? Ya, benar. Gambar yang kedua ini ya. Mari kita tarik garis. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang manakah gambar yang cocok? Iya, betul sekali. Pinter. Gambar yang ketiga. Lanjut, melaksanakan tugas piket kelas. Nah, maka yang cocok adalah gambar yang pertama. Nah, anak-anak, gambar yang pertama ini sedang melaksanakan tugas piket kelas. Apakah termasuk dalam hal yang boleh kita lakukan di sekolah atau tidak boleh? Tentu saja boleh ya, Nak. Nah, kita harus melaksanakan tugas piket kelas supaya kelas kita bersih dan nyaman. Nah, kemudian mencoret-coret dinding atau tembok kelas. Boleh tidak dilakukan? Ya, tentu saja tidak boleh ya. Kalau kita melakukannya,
maka kelas kita nanti menjadi kotor dan tidak nyaman ketika belajar. Lanjut. Nah, di sini ada gambar membuang sampah pada tempatnya. Boleh atau tidak boleh dilakukan di sekolah? Tentu saja ini adalah hal-hal yang boleh kita lakukan di sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah kita. Lanjut. Nah, mari kita merangkum bersama. Yang pertama, kita harus mentaati aturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kedua, kita memerlukan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, aturan membuat kehidupan menjadi tertib dan damai. Melanggar peraturan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengerjakan tugas merupakan salah satu aturan atau tata tertib sekolah. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar. Nah, silakan kalian tulis dan catat rangkuman ini di buku tulis kalian. Baiklah, anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.